Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas takmir ya, Masjid Al-Falah Goloan yang telah berkenan memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama belajar, untuk bersama-sama ngaji dengan semuanya. Para jamaah rahimakumullah, di antara amanat Al-Quran kepada kita adalah dorongan, bahkan perintah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang berkualitas, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bisa diandalkan di dalam mengelola segala sesuatu yang ada di bumi. Karena Allah telah menetapkan bahwa manusia tinggal di bumi, dan untuk itu ia diberi kesempatan yang seluas-luasnya, diberi kesempatan yang sebebas-bebasnya untuk mengelola bumi. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Al-Baqarah 29. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi ini, semuanya tanpa kecuali. Nah, untuk mengelola bumi ini tentu ada ilmunya. Tugas itulah yang disebut sebagai tugas khilafah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah tetapkan manusia sebagai khalifah dalam arti ditugaskan menciptakan kemakmuran, menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan bumi berdasarkan konsep langit. Tidak boleh ngarang sendiri. Dan untuk itu manusia diberi kelengkapan alat yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lainnya. Alat pertama adalah kecerdasan. Alat yang kedua adalah agama. Kecerdasan yang dimiliki manusia menyebabkannya mampu mengidentifikasi segala macam benda. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu dalilnya. Bahwa Allah memberi kemampuan kepada manusia
menganalisis segala macam benda yang ada di sekelilingnya berdasarkan akal pikirannya. Ya mungkin ada makhluk Allah yang lainnya, anjing, kerang, mungkin harimau, yang juga memiliki kecerdasan. Tapi kecerdasannya tidak sama dengan yang dimiliki manusia, terlalu jauh. Buktinya anjing memang bisa dilatih menjadi anjing penjaga, anjing pemburu. Monyet bisa dilatih, ya. Akhirnya menjadi apa namanya? Kalau orang Solo bilang ketek oglen atau kemidi pedes kalau di situ. Bisa dilatih naik sepeda-sepeda, lari ke sana, lari ke sini. Harimau juga bisa dilatih. Tetapi makhluk-makhluk selain manusia tidak mampu mengidentifikasi benda-benda. Manusia mampu. Ini apa ini? Ini susu, ini telur, ini madu, ini jahe. Dicoba dicampur. Jadi STMJ ternyata enak. Itu dari identifikasi. Ya tidak tahu sejak kapan ibu-ibu itu kalau masak pasti menggunakan satu material namanya kunyit untuk menghilangkan efek amis dari ikan, dari daging, macam-macam. Makanya soto ayam itu warnanya apa? Kuning, itu kunyit, bukan sumbo. Untuk apa kunyit? Menghilangkan efek amis yang ditimbulkan oleh daging ayam. Kalau saya jalan di sana itu ada namanya warung 9, ya, saya biasanya mampir. Warnanya mesti kuning kuahnya. Loh kok bisa kuning? Iya itu kunyit. Kenapa disebut kunyit? Untuk menghilangkan efek amis yang ditimbulkan oleh iwak 9. Akhirnya lahirlah industri jamu, lahirlah industri farmasi, bikin kapsul, bikin obat macam-macam. Itu karena kemampuan manusia mengidentifikasi segala macam benda. Jika ini dicampur ini akan jadi ini dicampur ini bisa menyembuhkan sakit kepala. Kecerdasan. Sehingga seandainya anjing misalnya cerdas seperti manusia, harimau misalnya cerdas seperti manusia, sudah tidak mau makan daging mentah, ya. Sudah sop rawon ikan, gulai kambing. Tapi ya nyatanya tidak, sampai sekarang harimau yang makan daging mentah. Karena kecerdasan yang dimiliki sangat minimal, tidak mampu menganalisis tadi. Sehingga yang hanya atau yang bisa, yang mampu membangun peradaban hanya manusia. Tapi peradaban itu akan menimbulkan malapetaka jika tidak dibangun di atas dasar agama. Gampangannya, tidak diniatkan untuk mencari ridho Allah. Itu bisa dilihat dari dialog antara Allah dengan malaikat di satu sisi dan Allah dengan Adam di sisi yang lainnya. Ketika Allah declare, menyatakan di hadapan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, apa katanya malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku. Malaikat langsung bereaksi, ya Allah, ya Tuhanku, apakah engkau akan ciptakan sosok yang kerjanya merusak, yang kerjanya menumpahkan darah di muka bumi? Allah mengatakan, inni a'lamu
ma la ta'lamun. Aku mengetahui sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Pertanyaannya, dari mana malaikat tahu? Adam baru diciptakan atau akan diciptakan. Malaikat sudah berkomentar, ada ja'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikut dima. Dari mana ia tahu? Taunya dari potensi kecerdasan tadi. Bahwa kecerdasan manusia, kepintaran manusia, jika tidak dikendalikan oleh ajaran agama, pasti menimbulkan malapetaka, pasti menimbulkan bencana. Padahal tujuan diciptakannya manusia dengan akal pikiran itu untuk menciptakan kemaslahatan di muka bumi. Hadirin, perang dunia kedua, Hiroshima Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Beler, 200.000 orang langsung mati. Waktu itu belum ditemukan bom nuklir. Sekarang sudah ditemukan bom nuklir. Jumlahnya ribuan. Kedahsyatan bom nuklir itu setara dengan 5.000 kali bom atom. Kalau bom atom meledak, 200.000 orang mati. Kalau diganti bom nuklir, 200.000 kali 5.000. Saya kira sedayu kalau karene ya, kalau kayak bom nuklir satu sedayu kalau karene gelepung. Kalau dulu diangkut pesawat baru dijatuhkan. Dan sekarang rudal-rudal hipersonik itu bisa menjangkau jarak 7.000 km. Israel, Iran nyerang Israel. Itu jaraknya 2.500 km. Sehingga ketika Iran melesatkan rudal hipersoniknya menuju Israel, melewati banyak negara, jatuh di sana. Perang modern. Kalau dulu ketemu satu persatu, anggar kodok berganti. Setidaknya pakai panah. Ya panah tidak mungkin bisa nyampe 10 km. Amerika meletakkan kapal induknya di tengah laut lepas. Laut internasional tidak ada yang boleh melarang. Karena itu laut perairan internasional. Misalnya Jakarta diincar oleh kapal induk Amerika. Tidak usah mengerahkan pesawat. Ya. Di remote control saja dari HP. Cus, gelepung Jakarta sudah. Itu perang modern. Itu sudah diperingatkan oleh Al-Quran lewat satu tema yang namanya Al-Qasas fil Quran. Kan ulumul Quran itu ilmu-ilmu dalam Al-Quran banyak bacaannya. Ilmu nasikh wal mansukh, ilmu rasm Al-Quran, ilmu aqsam, sumpah-sumpah dalam Al-Quran, ilmu amsal, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Ada juga satu ilmu namanya Al-Qasas fil Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran. Para ulama membagi tema sentral dalam Al-Quran menjadi 3 macam tema. Ada tema akidah, ada tema syariah, ada juga tema akhlak.
Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya yang berjudul Safwatut Tafasir memberikan istilah yang sedikit berbeda walaupun maksudnya sama. Tauhid, ahkam, qasas. Ayat-ayat yang bicara tentang keimanan namanya ayat tauhid. Karena intisari akidah itu adalah tauhid. Ayat-ayat yang bicara tentang hukum agama namanya syariah atau ahkam tadi. Ayat-ayat yang bicara tentang budi pekerti luhur disebut aspek akhlak atau aspek qasas. Qasas itu bentuk jamak dari kisah. Dalam bahasa kita kisah-kisah. Jadi ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Menurut jenengan kira-kira yang paling banyak mana di dalam Al-Quran? Apakah ayat akidah, apakah ayat syariah, ataukah ayat akhlak? Yang paling banyak apa? Menurut penelitian para ulama, yang paling banyak itu ayat akhlak. 2/3 Al-Quran itu isinya pelajaran akhlak. Di antaranya dikemas dalam bentuk kisah-kisah tadi. Kisah orang-orang soleh dengan segala kesuksesannya. Kisah orang-orang yang durhaka kepada Allah dengan segala kegagalannya. Tidak main-main. 2/3 Al-Quran itu isinya cerita. Jangan baca Quran surat Al-Baqarah, isinya cerita. Cerita tentang Nabi Adam turun ke bumi, cerita tentang Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, cerita tentang Nabi Musa bersama Bani Israel, cerita tentang nyembelih sapi betina. Makanya dikasih nama surat Al-Baqarah, artinya sapi betina. Cerita itu. Tapi di balik cerita-cerita itulah terdapat pelajaran akhlak. Dan memang pelajaran akhlak itu paling efektif begitu. Bukan kamu harus begini, kamu tidak boleh begini. Malah tidak bisa masuk. Yang paling bagus itu lewat dongeng. Para ibu itu diharapkan mendongeng sebelum menidurkan anaknya. Dongeng-dongeng yang Islami. Kalau dulu kan ada dongeng kancil makan tempe, si kancil mencuri timun, kan sudah akhlak semua. Dulu di pondok itu ada kitab namanya Usmuriyah, cerita macam-macam binatang, alam binatang, akhlak. Ada Al-Qira'atul Rasyidah, cerita tentang binatang. Yang pernah belajar di pondok atau yang pernah belajar di kantor itu nanti ada pelajaran mutola'ah ada ya, Qira'atul Rasyidah, Kanal Asadun Na'iman. Baik. Di antara cerita-cerita itu adalah cerita bangsa-bangsa besar, bangsa-bangsa berperadaban tinggi, tapi tidak beriman kepada Allah. Misalnya kaum Tsamud. Wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Kaum Tsamud yang diceritakan dalam Al-Quran memiliki kemampuan dahsyat memahat gunung marmer, memahat gunung granit menjadi istana yang indah, megah, besar.
yang sekarang masih ada istana itu. Bahkan menjadi destinasi utama wisata di Yordania. Namanya Istana Petra. Padahal kaum Tsamud, Bapak Ibu, kaum Tsamud itu umatnya Nabi siapa? Kaum Tsamud umatnya Nabi Soleh. Betul, yang belakang itu. Kalau saya Ustaz Adi Hidayat gitu umroh gitu ya. Kalau saya ya tidak berani Bu. Umroh dewe kangelan nanti ngumroh wong. Guyon gitu. Karena saya pernah mengawal Ustaz Adi Hidayat itu pengajian di sana itu. Masjid Mudhar. Masjid Jami' Mudhar Arifin, mengawal dari Surabaya sampai di situ. Saat pengajian, ayo ibu-ibu yang bisa menjawab pertanyaan, saya kasih umroh. Ada ibu-ibu berdiri menjawab. Jawabannya salah, tapi umroh tetap jalan. Langsung Pak diurus oleh krunya itu. Kalau ada putra putri jenengan, tapi sementara putra aja ya, tidak ada putri yang ya usianya artinya ijazah SMA, memiliki hafalan Quran setidaknya 20 juz ya. Kalau ingin kuliah di Libya nanti bisa melewati PW Muhammadiyah Jawa Timur untuk dihubungkan dengan Ustaz Adi Hidayat. Tapi setidaknya hafal 20 juz untuk bekal ya, bekal belajar agama di sana. Karena Ustaz Adi Hidayat itu lulusan sana. Dulu mondoknya di Pondok Pesantren Darul Arqam Garut milik Muhammadiyah. Baik. Kaum Tsamud dari jenengan mengatakan umatnya Nabiullah Soleh. Ya betul. Nabiullah Soleh itu jauh sebelum Nabi Musa alaihissalam. Tapi coba bayangkan, memiliki kemampuan memahat gunung granit menjadi istana yang sangat megah. Wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Itulah kaum Tsamud yang memahat, yang mengukir as-sakhra, batu raksasa bil wad yang ada di tebing. Karena yang diukir, yang dipahat itu adalah batu granit, sehingga sampai sekarang utuh, keindahannya tetap terjaga. Pertanyaan kita itu, alat apa yang dipakai kaum Tsamud untuk memahat granit menjadi istana yang indah, ukir-ukirannya detail, halus. Saya kira kalau katanya Kang Jo, Kang Min, tukang kayu di tempat kita itu tidak mampu, rampal. Pastinya mereka memiliki teknologi yang kita tidak pernah tahu. Artinya peradaban zaman itu sangat tinggi. Tapi tidak menjamin bahwa tingginya tingkat peradaban menjadikan seseorang semakin dekat dengan Tuhan. Buktinya kaum Tsamud. Wa qala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Nabi Saleh bilang, jangan ganggu unta Allah, jangan ganggu air minumnya. Karena kan Nabi Saleh bilang gantian. Karena mereka menantang, hei Saleh, jika kamu bisa keluarkan unta dari celah batu, saya akan beriman kepadamu bahwa kamu adalah utusan Allah. Nabi Saleh minta kepada Allah, keluar Pak dari celah batu, sak tikus gitu.
Semakin lama semakin gede, semakin gede, semakin gede, melebihi gedenya unta pada umumnya. Dan susunya bisa diperah walaupun tidak habis melahirkan. Gregetan kaum Samud ini. Kalau dibiarkan tambah banyak pengikutnya soleh ini. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan Nabi Soleh dan membunuh untanya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Kemudian Allah mengazab mereka sebab dosa yang dilakukannya itu. Wala yakhafu uqbaha. Kalau Allah sudah timpakan azab, Allah tidak pernah takut akibatnya. Beda dengan nyenengan, tengkar sama anak kecil ditempelin, anaknya nangis, kepikiran. Bapaknya polisi lah doa urusannya gitu. Namanya takut akibatnya. Terus gak apa-apa gini atasnya keluarga kokang ya podo lorengi. Baik. Lah inilah dalam Islam ilmu itu tidak berdiri sendiri. Ia harus dibangun di atas keimanan kepada Allah. Makanya wahyu yang pertama kali turun itu adalah Iqra. Yang Iqra itu Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Iqra itu adalah membaca, dan membaca identik dengan ilmu pengetahuan, tapi ia tidak berdiri sendiri. Tidak seperti masyarakat sekuler yang ada di barat, di mana ilmu pengetahuan dijauhkan dari agama. Ya, seperti sekarang ini yang akibatnya ada genosida, pembantaian besar-besaran orang-orang muslim Palestina oleh rezim Zionisme, didukung penuh oleh Inggris dan Amerika. Inggris, Amerika yang bagian pabrik senjatanya, nama Israel gayen menghabisi Muslim Palestina, sehingga tidak banyak negara-negara Arab itu tidak berani melawan Amerika, melawan Israel. Bukan karena Israel sakti mondroguno, itu bukan. Kalau sampai ada negara Arab yang menyerang Israel, tawon Amerika, Inggris turun, langsung what? Apa mampu melawan kehebatan Amerika dan Inggris? Ya ini ceritanya panjang, cerita politik. Aslinya Israel itu limbah B3, limbah beracun, yang dulunya banyak bermukim di Eropa, terutama di Inggris, banyak bermukim di Amerika. Orang Inggris, orang Amerika tahu kalau mereka tidak relokasi di tempat khusus, pasti akan bikin masalah di Amerika, bikin masalah di Inggris, di Eropa. Akhirnya dibuang di negara yang penduduknya tidak ada orang Arab, Inggrisnya tidak ada orang Amerikanya, ditaruh di Palestina. Wis ono kene enggak ngerepoti Amerika, dia ngerepoti Eropa. Itu aslinya limbah yang dibuang. Akhirnya yang ketiban limbah Palestina, ya seperti sekarang itu limbahnya beracun, jadi beracun. Baik. Di antara ayat yang memerintahkan kita untuk menjadi berkualitas bagaimana amanat Allah adalah Quran surat Al-Anfal ayat 65. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Hai orang-orang beriman, hai Nabi, doronglah orang-orang beriman itu untuk berani perang.
Iyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jika di antara mereka terdapat 20 orang yang sabar, pasti bisa mengalahkan 200 orang. Berarti satu orang setara dengan berapa orang di pihak musuh? Iyakum minkum ishruna sabiruna. Jika di antara kalian ada 20 orang yang sabar, yaghlibu mi'atain, harus mampu mengalahkan 10 musuh. Satu orang harus bisa mengalahkan 10 orang. Pendekar tapak suci itu, kalau ujian jadi pendekar, dikeroyok 7 pendekar muda, baru bisa menjadi pendekar utama. Kalau saya ya tidak pendekar, saya nggak pernah belajar tapak suci gitu saja, dulu di sekolah Muhammadiyah ya hanya pendek mekar gitu aja. Iyakum minkum mi'atu yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Jika di antara mereka ada 100 orang, harus bisa mengalahkan 1000 orang. Anak-anak kita yang ada di sekolah itu, ya gampangannya harus jadi juara kelas. Maksudnya begitu. Ya kalau dulu istilahnya perang. Nah inilah satu perintah Al-Quran supaya kita ini menjadi berkualitas. Nanti ada hubungannya dengan dakwah. Yang kedua adalah ayat yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hai umat Muhammad, kuntum khaira ummatin, kalian itu adalah sebaik-baik umat yang lahir di atas panggung kehidupan. Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian perintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan karena kalian cegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Hadirin para jamaah rahimakumullah, sejatinya naluri manusia itu sama. Karena dia memiliki fitrah, karena dia berbasis kesucian. Sehingga pasti berpihak pada kebaikan, pasti berpihak pada kebenaran. Itu naluri manusia. Cuma kemudian jadi persoalan ketika kebaikan, keburukan itu tidak dikembalikan kepada wahyu, tapi dikembalikan kepada subjektivitas akal pikirannya. Sehingga dalam ayat tadi dikatakan al-ma'ruf atau kebaikan, al-munkar atau keburukan harus dikembalikan kepada keimanan kepada Allah. Disebut baik kalau memang baik menurut syariat Islam. Disebut buruk kalau memang buruk menurut syariat Islam. Kalau kebaikan keburukan dikembalikan kepada pikiran orang, 10 orang bisa muncul 10 pendapat. Itu kan menurut sampean baik. Menurut saya ya belum tentu. Itu kan menurut sampean buruk. Menurut saya belum tentu. Bir misalnya. Dan menurut sampean itu apa namanya buruk, menurut saya malah
apa menguatkan tenaga. Ya tidak bisa. Al-ma'ruf atau al-munkar harus dikembalikan kepada wahyu, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemampuan-kemampuan itu juga berdampak pada tugas agama yang lainnya, namanya tugas dakwah. Hadirin, Nabi kita Muhammad SAW itu berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Kenapa berbeda? Itu konsekuensi dari keberadaan beliau sebagai nabi akhir zaman. Saya jadi ingat dapat pertanyaan ya lucu itu ya dari jamaah. Satu saat saya diundang oleh pemuda Muhammadiyah di satu tempat, banyak yang datang ya untuk menjelaskan masalah agama. Saya mulailah pengajian saya itu dengan as-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin. Kan biasa saja tuh begitu itu. Nah, ada yang aneh. Umumnya ya orang bilang begitu. Ada yang angkat tangan. Ustaz, mau tanya boleh tak? Ya sebenarnya boleh-boleh saja, tapi apa pertanyaannya? Materi saya belum saya sampaikan, sudah pertanyaan. Belum apa-apa sudah tanya. Gini Ustaz, tadi itu kan Ustaz bilang as-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya betul, kenapa? Itu kan artinya sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada paling mulianya Rasul, paling mulianya Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Iya, kenapa? Loh, kita ini kan diperintahkan oleh Allah untuk tidak membeda-bedakan antara satu Nabi dengan yang lainnya, karena ada ayat yang mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak boleh membeda-bedakan di antara satu dan yang lainnya di antara rasul-rasul Allah. Waduh. Ya gini ini. Apa satu ayat sudah berani debat kiai ya begitu. Hebat. Kalau di tempat yang lain itu apa 30 juz sudah berani debat ustadznya. Ya baru saya jelaskan tadi itu. Tidak boleh membeda-bedakan dalam hal keimanan. Tidak boleh like and dislike. Jangan seperti Yahudi beriman kepada Musa, tidak mau beriman kepada Isa, tidak mau beriman kepada Muhammad. Jangan seperti Nasrani beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, bahkan menempatkannya sebagai sesembahan, tapi tidak mau beriman kepada Muhammad. Orang Islam wajib beriman kepada semua Nabi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Yang setelah dihitung ada berapa? 25 orang Nabi. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW kita katakan sebagai afdolul anbiya, paling utamanya para nabi, asyraful anbiya, paling mulianya para nabi? Yaitu dasarnya juga nas. Nabi pernah mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku pemukanya Bani Adam dan ini bukan kesombongan. Ada juga dalil nalar. Nalarnya gimana? Al-Quran menyatakan Nabi kita ini adalah Nabi akhir zaman. Betul? Ya.
maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad adalah Rasulullah dan pamungkasnya para nabi. Tidak ada nabi setelah dia, kecuali yang ngaku-ngaku nabi. Di Indonesia ini sejak kemerdekaan sampai sekarang sudah ada 53 orang yang ngaku sebagai nabi. Terakhir ada yang namanya Ahmad Musaddiq, masuk penjara dengan tuduhan pelecehan ajaran agama. Ada yang namanya Lia Eden, bukan ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai Jibril. Dua-duanya masuk penjara di kasus pelecehan ajaran agama. Katanya di dalam penjara itu ketemu Musaddiq sama Lia Eden itu. Katanya Lia Eden, "Dik, kamu ngaku-ngaku sebagai nabi, saya ini Jibril, merasa tidak pernah ngasih wahyu kamu kok." Ya katanya mendengar yang jadi bodoh edane. Konsekuensi beliau sebagai nabi akhir zaman itu khas, tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau nabi-nabi yang sebelumnya lokality, diutus kepada kaum tertentu, tapi Nabi Soleh kepada kaum Samud, Nabi Hud kepada kaum Ad, Nabi Su'aib kepada penduduk negeri Madian, Nabi Lot kepada penduduk negeri Gomora, kaumnya Nabi Lot itu kaum apa namanya, yang homoseksual itu lah, Sodom kepada negeri Sodom dan Gomora, sehingga orang yang homoseksual itu disebut kaum Sodomi, merujuk kepada kaumnya Nabi Lot, Nabi Musa kepada Bani Israel. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, wama arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Tidaklah aku utus engkau hai Muhammad kecuali kepada semua orang tanpa kecuali. Pertama itu universal. Yang kedua, syariatnya bersifat abadi, fungsional ila yaumil qiyamah. Tapi kemudian Nabi kita Muhammad SAW setelah berdakwah 23 tahun meninggal dunia. Uniknya setelah Nabi meninggal dunia, agama Islam yang beliau dakwahkan tidak redup, tidak semakin surut, tapi berkembang ke seluruh dunia. Kalau sebelumnya hanya pada wilayah Jazirah Arab, setelah Nabi meninggal dunia menyebar keluar Jazirah Arab termasuk tenggolokan ini. Sehingga dakwah yang pada zaman Nabi mungkin sangat sederhana, tapi berikutnya semakin rumit Pak dakwah itu karena kebanyakan orangnya. Jumlah umat Islam sekarang ini 1,7 miliar. Jumlah penduduk Cina 1,4 miliar, penduduk India 1,5 miliar. Jadi digabung masih lebih banyak daripada jumlah umat Islam seluruh dunia yang 1,7 miliar. Dilalah, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Dulu umat masih sedikit, ada nabi, umat semakin banyak, tidak ada nabi. Seharusnya justru butuh banyak nabi sekarang ini. Tapi Al-Quran terlanjur mengatakan khataman nabiyyin, pamungkasnya para nabi. Ya logikanya tidak ada nabi lagi setelah nabi kita. Nah terus tugas dakwah itu siapa yang melaksanakan?
Tugas dakwah itu terpikulkan di atas pundak semua orang beriman. Itu konsekuensi dari tidak adanya Nabi setelah beliau. Ya minimal mendakwai diri sendiri. An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u, ajalah orang, dakwailah orang ila sabili rabbika, untuk masuk ke dalam jalan Tuhan. Mafhumnya, yang diajak ini adalah mereka yang masih di luar jalan Tuhan. Diajak masuk ke dalam sabili rabbik, jalan Tuhan. Bil hikmati, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanati, nasihat yang indah, wajadilhum billati hiya ahsan, kalau harus bertukar pikiran, lakukanlah dengan cara-cara yang baik. Dalam ilmu dakwah, umat ada dua. Ada umat dakwah, ada umat ijabah. Umat dakwah tadi, mereka yang masih di luar Islam, diajak, dicerahkan supaya masuk ke dalam agama Islam. Umat ijabah yang sudah Islam, diajak, dicerahkan supaya Islamnya sungguh-sungguh, sholatnya sungguh-sungguh, puasanya sungguh-sungguh, halal haramnya diperhatikan. Saya kemarin ikut tanwir di NTT Kupang, dihadiri oleh Presiden Prabowo. Tanwir diletakkan di Universitas Muhammadiyah Kupang. Mahasiswanya sekitar 8.000 mahasiswa. Dari 8.000 itu, menurut keterangannya Pak Rektor, 80% orang Nasrani. Universitas Muhammadiyah Kupang, dari 8.000 mahasiswanya itu 80% orang Nasrani. Makanya ada istilah Krismuha, istilah sosiologi itu. Kristen Muhammadiyah, agamanya Kristen, kuliahnya di Muhammadiyah. Luar biasa. Dakwah berjalan secara kultural, bukan dakwah mimbariyah seperti sekarang ini. Dakwah kultural, dakwah lingkungan. Sehingga setiap Jumat itu pasti ada 1-2 orang yang menjadi Islam. Mereka dapat pelajaran agama sesuai dengan agama dan keyakinannya. Dijadikan dosen agama Nasrani, Kristen, Katolik, ya sesuai dengan apa namanya alirannya. Tapi karena ia kuliah di Universitas Muhammadiyah, wajib lulus mata kuliah ke Muhammadiyah. Artinya apa? Akhirnya mereka dapat informasi tentang agama Islam dari tangan pertama. Bukan cerita pendeta, bukan cerita orang di jalan, tapi dapat informasi Islam itu dari guru kemuhammadiyahan. Karena sekolahnya atau kuliahnya di Universitas Muhammadiyah, harus hafal lagu Sang Surya. Sang Surya tetap bersinar, sahadat dua melingkar. Warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Apa lanjutannya? Ya Allah, Tuhan Robbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah
gerakanku. Jadi yang nyanyi itu yang apa namanya, tim padus ya, tim paduan suaranya itu, saya lihat tidak ada yang pakai jilbab kecuali satu. Dirijennya itu juga tidak pakai jilbab, karena tim paduan suara itu Nasrani, mahasiswa di situ, dan harus mengatakan apa tadi itu, ya Allah Tuhan Robbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku. Mungkin dalam hatinya ya agamamu bukan agamaku. Muhammad ya gerakanku. Jadi toleransi berjalan alami di situ. Makanya kalau orang mengajari Muhammadiyah toleransi itu mungkin bangun tidur kesiangan. Karena toleransi di Muhammadiyah bukan lagi teori, sudah praktek sejak dulu. Buktinya lembaga pendidikan Muhammadiyah itu dipercaya oleh masyarakat sana. Sehingga apa? Namanya wakaf tanah kalau dalam bahasa Islam itu dari pendeta ini, dari pendeta wakaf tanah ke Muhammadiyah. Tapi jauh Pak di sana di NTT, naik pesawat dari Bandara Juanda 2 jam. Nah, namanya umat dakwah, umat ijabah. Nah ini penting. Kita ini tidak punya data. Di Sedayu ini ya, saya percaya mungkin 99% penduduknya beragama Islam. Katakanlah begitu ya. Tapi punya data enggak kita? Dari 99% itu berapa persen yang menjalankan sholat 5 waktu? Kan enggak punya data. Harus ada survei. Ada enggak 50% yang menjalankan sholat 5 waktu dari penduduk yang beragama Islam yang ada di seluruh kecamatan Sedayu? Ya kita tidak bisa jawab karena tidak pernah survei. Cuma saya sedikit punya gambaran begini. Sebagai anggota Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, kami dapat tugas mendampingi para auditor LP POM MUI manakala yang diaudit itu RPH dan RPU. RPH itu rumah potong hewan, RPU rumah potong unggas. Di antara tugas saya adalah wawancara dengan Juleha. Juleha itu bukan janda tetangga jenengan yang terkenal cantik itu, bukan. Juleha itu singkatan dari juru sembelih halal, disingkat Juleha. Loh, Pak Sam kok wawancara sama Juleha? Ya bukan Juleha janda kembang yang ada di tempat jenengan itu, bukan. Juleha itu singkatan dari juru sembelih halal. Saya tanya, jenengan kalau nyembelih bagaimana? Coba praktekkan. Dari mana ilmunya kok bisa nyembelih seperti itu? Pernah kursus enggak? Punya sertifikat enggak? Agama jenengan apa? Dijawab agama Islam. Walaupun ada yang Katolik di Kediri, saya tanya. Non sewu ini agak pribadi, jangan tersinggung. Jenengan tadi bilang agama Islam, sholat 5 waktu dijalankan apa tidak? Lebih dari 50% mengatakan tidak menjalankan sholat 5 waktu. Nah sampai Islam kok menjalankan sholat 5 waktu, gimana maksudnya? Ya sholat Pak tadi setani hanya maghrib isya. Sopo saya sudah nyembelih ayam Pak, sudah nggak bisa sopo itu. Setelah itu ngantar ayam ke pasar. Nah, zuhur asar, saya ngambil ayam hidup dari sana, dari Malang sana. Gak bisa, sholat waktunya itu tidak ada. Itu kalau ada viral anak-anak itu. Bayar ramu itu lo piro. Kenek tak, bayi booking suargo. Nah ini perlu pencerahan.
bahwa sholat 5 waktu itu bisa Pak dijalankan walaupun jenengan kerja. Wah, bisa dijama, bisa dikosor, macam-macam. Ini namanya umat ijabah, perlu diberi pencerahan. Nah, untuk bisa bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, para dai, para mubaligh, para imam masjid, takmir masjid, dan mereka yang memiliki komitmen terhadap dakwah Islam harus memiliki ilmu yang madai. Yaitu sebenarnya nanti ada di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 16 dan seterusnya. Tapi kita dibatasi waktu ya, insya Allah kita sampaikan pada kesempatan yang lainnya. Jadi yang Pak siapa yang menghubungi saya? Ya ini mintanya, saya pikir kan di tempat-tempat lain itu Ahad pagi itu jam 6 ya. Ini subuh Pak, subuh berangkat jam biar subuh. Akhirnya saya keluar rumah jam 2 seperempat keluar rumah. Alhamdulillah masih menangi apa namanya sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah subuh di sini. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan, salah kata ataupun kekhilafan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.